Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, kembali lagi di channel Danu Abu Hana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang air secara hukum. Air secara hukum itu ada 4. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua itu air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis. Yang keempat, air suci tapi makruh digunakan. Seperti itu. Baik, kita akan membahas satu persatu penjelasan tentang air secara hukum yang terbagi menjadi 4. Nah, kita akan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mungkin air suci mensucikan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membaca teksnya. Air suci mensucikan ialah air yang asli. Ingat-ingat, air yang asli, turun dari langit dan asli keluar dari bumi dengan 3 syarat. Yang pertama, airnya belum digunakan untuk bersuci. Yang kedua, airnya belum bercampur dengan sesuatu yang lain atau sejenisnya. Yang ketiga, airnya belum terkena najis. Oke. Tadi kita sudah jelaskan air suci mensucikan itu apa, kemudian dengan syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh air suci mensucikan. Contoh yang simpel. Air hujan. Kemudian air sungai, kemudian air laut. Nah, itu termasuk air suci mensucikan. Nah, kita akan baca lagi, izinkan saya untuk membaca lagi. Air yang turun dari langit itu apa saja jenisnya? Kita baca. Baik. Air yang turun dari langit itu adalah yang pertama adalah air hujan, kemudian air embun, kemudian air salju. Nah, itu termasuk air yang turun dari langit. Nah, 3 jenis air ini itu disebut air suci mensucikan. Seandainya kita menampung air hujan di ember. Nah, maka air hujan ini bisa kita gunakan untuk bersuci, misalnya untuk berwudu, kemudian untuk mandi besar, ataupun untuk mensucikan apapun itu, atau hadas maupun najis. Kemudian air embun. Nah, begitu pula air embun. Air embun juga bisa untuk mensucikan sesuatu yang najis ataupun hadas. Kita misalnya nampung air embun, kita naruh ember di genteng misalnya. Otomatis kan kalau kita naruh ember di genteng itu akan terisi oleh air embun meskipun memerlukan waktu yang lama gitu ya untuk memenuhi ember itu. Kemudian air salju, salju juga seperti itu. Misalnya di Turki itu ada musim salju, kita ambil itu ya, nampung salju sampai saljunya itu mencair. Nah, air dari salju itu bisa juga kita untuk gunakan bersuci dari hadas dan najis seperti itu. Kemudian selanjutnya contohnya lagi ya. Nah, contoh yang terkait 3 syarat tadi. Nah, contoh kita sudah mengumpulkan
tadi, atau mengumpulkan air salju atau air embun ataupun air hujan. Nah, syarat air hujan ini bisa digunakan untuk bersuci itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, belum digunakan untuk bersuci. Belum digunakan bersuci apa maksudnya? Contohnya kita udah mengumpulkan air nih dalam satu ember. Kemudian air ini sudah kita gunakan untuk bersuci. Terus kita kumpulin lah, bekas kita bersuci itu dikumpulin lagi di ember yang berbeda. Nah, besoknya kita pengen bersuci lagi pakai itu. Nah, maka air yang sudah digunakan untuk bersuci itu tidak bisa untuk kita bersuci lagi pakai air itu. Kenapa? Karena sudah digunakan. Karena syarat air suci mensucikan itu belum digunakan untuk bersuci. Kalau sudah digunakan untuk bersuci maka nggak bisa kita gunakan lagi. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi air yang tadi kita udah kumpulkan itu belum digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, airnya belum bercampur dengan sesuatu yang lain atau sejenisnya. Misalnya juga tadi kita udah ngumpulin air dalam satu ember, terus kita iseng gitu campurin misalnya nutrisari ke itunya, ke embernya, terus diaduk, kan warnanya berubah, terus ada rasanya, ada baunya. Nah, itu kita mau bersuci pakai itu. Nah, itu nggak bisa karena syarat air suci mensucikan itu tidak terpenuhi. Apa yang tidak terpenuhi? Belum bercampur dengan sesuatu yang lain. Sedangkan yang tadi sudah kita campur dengan nutrisari, maka nggak bisa kita bersuci dengan air yang sudah kita campur dengan nutrisari. Nah, itu untuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, belum terkena najis. Contohnya lagi, tadi kita sudah mengumpulkan air juga dalam ember. Nah, nggak taunya airnya ini kejatuhan najis, misalnya kotoran cicak. Nah, maka air ini hukumnya menjadi air najis, tidak air suci mensucikan lagi. Kenapa? Karena sudah kejatuhan najis. Kurang lebih seperti itu untuk contoh-contohnya. Insya Allah dipahami. Mungkin kalau belum ataupun ada penjelasan yang kurang dipahami, silahkan bisa berkomentar di kolom komentar tentunya. Sekian untuk pembahasan tentang air suci mensucikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.